Ini adalah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam, memiliki makam yang menjadi tujuan ziarah penting di Baghdad. Beliau terkenal karena ajaran-ajarannya yang mendalam tentang tasawuf dan kebijaksanaan spiritual. Makamnya yang terletak di Baghdad, Irak, sering dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia, Masya Allah. Ini adalah makam ini parah. Masya Allah, semoga rezeki kita berlimpah ruah berkah amalan dari Tuan Guru sekumpul tersebut yang diamalkan setelah sholat zuhur sebanyak 100 kali. Ini amalan limpah. Dan nyata inilah aula terbesar di Indonesia yang tepatnya berada di Kalimantan Selatan, bertepatan di Martapura. Inilah aula Abah Terus Kumpul Martapura. Semoga kita dapat berkah. Amin. 5 Januari nanti haulnya beliau, dan haulnya nggak pernah terjadi di Indonesia seperti beliau. Nggak ada di Jawa, di mana aja belum kita dapetin. Semua rakyatnya turun tangan, semua pemerintahannya turun tangan, semua para habaib, para wali-walinya, yang masyhur, yang masyhur, ngumpul semuanya. Bahkan bukan lagi seperti haji. Haji mungkin 4 juta, 3 juta orang, ini lebih dari 6 juta orang. Subhanallah. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya luar biasa pemberiannya.
guru sekumpul terdengar sampai ke atas langit. Ketika Habib Anis mau ke sekumpul naik pesawat, di tengah-tengah penerbangan Habib Anis berkata, suara deru pesawat telah berhenti, dan ini dengarlah. Suara Guru Zaini sedang membaca maulid terdengar sampai ke atas langit. Semua rombongan mendengarnya dengan jelas maulid yang dibaca Aba Guru sekumpul terdengar di langit. Suara Aba Guru Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murra bin Qab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Qinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Mad bin Adnan wa bin Ismail alaihi salam wa bin Ibrahim alaihi salam bin Azir bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Hud alaihi salam bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamit bin Madushalih bin Idris alaihi salam bin Yared bin Mahlalil bin Kenan bin Alush bin Shis wa bin Adam alaihi salatu wassalam. Muhammad sallallahu. Jika kamu punya santan dan gula merah, dibikin gini rasanya enak banget. Masukkan gula merah dan santan kelapa di dalam wajan. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah mendidih langsung angkat dan masukkan ke dalam wadah. Jangan lupa disaring agar tidak ada bahan yang bergerindil dan aduk adonannya hingga dingin. Campurkan tepung ketan dan garam. Aduk rata. Masukkan adonan gula merah ke adonan tepung ketan. Pastikan adonan gula merahnya dalam keadaan dingin. Aduk rata. Lalu oleskan minyak goreng di dalam loyang dan alasi dengan 1 lembar daun pisang. Masukkan di dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Tuang adonan dan kukus selama 1 jam. Jika sudah matang, langsung buka kukusan dan biarkan kuenya benar-benar dingin baru keluarkan dari loyang. Aromanya sangat wangi. Potong kuenya berasa banget, teksturnya sangat lembut. Di daerahku kue ini disebut dodol kukus gula merah. Di daerah kalian disebut kue apa? Hasilnya sangat cantik dengan rasa yang sangat enak, lembut, wangi, dan gurih. Suami sangat suka dibuatkan cemilan ini, katanya sedap dan bikin nagih. Yuk buatkan buat suami atau pasanganmu biar tambah cinta padamu. Selamat mencoba. Jika kamu... Carl? Inilah ciri-ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang menonton sampai habis, semoga kelak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Inilah ciri-cirinya. Wajahnya tampak indah, bercahaya seperti bulan purnama. Matanya hitam pekat dengan sorot yang dalam. Rambutnya hitam, ikal, tidak terlalu keriting, dan panjangnya sampai telinga. Bulu matanya lentik, menambah keindahan wajahnya. Alisnya tebal dan melengkung indah seperti bulan sabit. Hidungnya mancung, serasi dengan wajahnya yang sempurna. Bagikanlah agar banyak orang tahu dan kelak menjadi pahala jariah di akhirat. Inilah ciri. Itu jadi obat semua penyakit. Jangan hari Jumat.
itu menurut fatwa benar? Kalau semua agama itu benar, berarti Tuhan itu banyak. Sedangkan agama yang benar itu cuma satu, bukan dua. Makanya Tuhan itu tunggal, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Tunggal. Rumusnya apa? La ilaha illallah. Tunggal. Rumusnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tunggal. Iya, kalau demikian adanya, berarti neraka itu hanya diciptakan Allah untuk orang-orang yang di luar Islam. Sementara surga itu hanya miliknya orang Islam. Di mana keadilan Tuhan sebenarnya? Kalau seperti itu ada. Baik. Kalau menurut aku pribadi, memang kalau Islam orangnya haram disentuh oleh api neraka. Kalau sudah Islam, kita ini semuanya belum Islam. Bahkan Islam itu keluar masuk dari surga dan neraka. Tidak adil Tuhan. Kalau separuh kita masuk ke neraka, separuh kita masuk surga, tidak adil. Tapi kalau semua kita merasakan surga dan neraka, adilan. Karena semua kita adalah ciptaannya. Dan semuanya itu adalah kecintaannya kepada kita semua. Hanya kita belum mengerti bahwa surga neraka itu punya perbedaan. Surga untuk orang-orang yang baik, neraka untuk orang-orang yang jahat. Kalau begitu, tidak adil. Sedangkan pakaian kita dua. Apa ia muslim, apa ia bukan muslim, punya pakaian dua. Yaitu benar dan salah, surga dan neraka. Amin. Ya, kembali ke persoalan agama tadi, Pak Tuan. Ya. Apakah agama di luar Islam itu terjadi atau terbentuk tidak atas izin Tuhan? Bagaimana mungkin tidak atas izinnya? Dari salah itu menuju kepada benar. Terus di mana kebenaran itu sebenarnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Di situ letak kebenaran. Iya. Berarti seperti misalnya agama-agama samawi sebelumnya yang diturunkan oleh Allah, misalnya Musa, ya kan, Isa, semuanya Ibrahim. itu Islam, semuanya itu Islam, hanya beda bentuk, disesuaikan dengan zamannya. Nah, itu Zaman Ibrahim begini Islamnya, zaman Musa begini Islamnya, kan? Lalu ada pergeseran dengan Isa begini Islamnya, lalu disempurnakan oleh Tuhannya. Agama-agama yang masih punya kekurangan pada masa-masa lalu disempurnakan, dilengkapi di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu penyempurnaan segala kita, kumpulan dari segala kita. Itu maksud saya tadi, Pak Tua. Kenapa saya menanyakan itu? Karena kemudian sangat tidak adil para pengikut Musa, Ibrahim, Isa diklaim untuk menjadi penghuni neraka. Sementara juga hamba mereka itu siapa? Kalau bukan hambanya juga. Jadi intinya berarti neraka dan surga itu milik kita semua. Mau jadi manusia sesuci malaikat tidak ada itu. Siap. Oke. Mantap. Thank you. Kerjakanlah walau sekali seumur hidup tata cara solat taubat. Usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama, baca iftitah dan al-fatihah. Baca surah pendek yang kamu hafal. Rakaat kedua, baca al-fatihah. Baca surah pendek yang kamu hafal. Pada sujud terakhir, jangan lupa sertakan doa ini. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinnika. Kerjakanlah. Bikin bolu sarang semut tanpa oven, tanpa mixer. Bikinnya sangat gampang, rasanya enak, serat-seratnya halus dan bisa kamu... Jangan anggap main-main. Baca doa ini 1 menit saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Allahumma jama'na qalbi 3 kali. Sebut namanya. Tutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Dia akan meneleponmu
Buang pita pengukur segera. Unduh aplikasi R-Ruler Kamera untuk mengukur apapun hanya dalam beberapa detik. Unduh untuk digunakan gratis sekarang. Buang pita Sifat asli seseorang akan terlihat jika kau sudah tidak lagi menguntungkan baginya. Masa protes, ini fakta. Kata-katamu akan sangat berharga di saat kau dianggap berada. Tapi di saat kau tidak punya apa-apa, maka kau hanya dianggap sampah. Makanya, jangan terlalu cepat membuang sesuatu yang dianggap pahit, dan jangan terlalu cepat menelan sesuatu yang dianggap manis. Terkadang pahit masih bisa dinikmati. Bahkan tanpa kita sadari, terlalu banyak mengkonsumsi yang manis, malah jadi penyakit. Setiap impian pasti ada cobaan, dan setiap tujuan pasti ada halangan. Ingat ya, ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin. Semangat terus. Kalau kita bukan siapa-siapa, benar kita pun akan disalahkan. Tapi kalau kita dianggap seseorang yang punya kuasa, maka salah kita pun akan dibenarkan dan akan dianggap wajar-wajar saja. Ingat, menilai boleh, tapi menghakimi jangan. Apalagi kita percaya diri, itu penting. Tapi sadar diri jauh lebih penting. Orang lain mungkin salah, tapi ingat, kita juga belum tentu di posisi yang benar kok. Cukup berusaha menjadi baik tanpa merasa diri paling baik. Kami yang ada di bawah belum tentu hina, dan kau yang ada di atas juga belum tentu mulia. Sadarilah kawan, hadirnya kami orang-orang yang kau anggap goblok sebenarnya hanya untuk membuat dirimu terlihat lebih pintar. Ingat ya, hanya terlihat lebih pintar, bukan pintar-pintar kali. Aneh memang, tapi ini fakta. Tapi adikku, ayo yo, ya wow.